Selamat datang, aku Dwi Pangga Luxury Class. Halo semua, kembali lagi di channel Theo Gunawan. Ya, akhirnya ya, saya mendapatkan kesempatan untuk naik kereta api luxury new generation, salah satu kereta mewah yang paling baru. Kali ini saya berada di stasiun Gambir, dan pada perjalanan pagi hari ini saya akan naik kereta api Argo Dwi Pangga Luxury dari Jakarta Gambir menuju ke stasiun Yogyakarta Tugu. Bagaimana keseruan saya naik kereta api Argo Dwi Pangga di kelas Luxury New Generation ini? Langsung saja teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir. No skip-skip, let's go! Ya, seperti ini ya penampakan dari stasiun Gambir. Untuk hall selatannya ya udah banyak banget fasilitas. Bisa dibilang udah mirip kayak mall ya. Seperti ini hall keberangkatan di stasiun Gambir. Untuk sisi selatan khusus face recognition system saja. Untuk manual lewat utara. Langsung saja saya boarding menuju ke dalam paid area di stasiun Gambir. Ya, cuma dengan mendapatkan wajah ke scanner langsung saja dideteksi oleh facial recognition system dan nggak hanya nyampe sedetik udah boarding di dalam stasiun Gambir. Oh iya, di stasiun Gambir ini sedang terdapat proyek pembangunan. Ini penambahan fasilitas eskalator ya dari lantai dasar menuju ke lantai 1. Naik eskalator 1 kali dari lantai dasar. Saat ini saya sudah berada di lantai 1 area ruang tunggu di stasiun Gambir ini. Nantinya kereta api Argo Dwi Pangga akan dipersiapkan di stasiun Gambir di jalur 3. Namun, karena saya kali ini naik di kelas luxury, saya akan mereview luxury lounge-nya. Karena penumpang kelas luxury dapat dengan cuma-cuma mengakses lounge ini. Nah, di stasiun Gambir sendiri terdapat 2 luxury lounge. Luxury lounge yang pertama di sebelah sana itu modelnya sistem terbuka ya dan lebih dekat dengan lift peron jalur 1 dan 2. Sementara di dekat lift peron jalur 3 dan 4 juga terdapat luxury lounge. Nah, luxury lounge ini khusus untuk penumpang kereta suite compartment, luxury, priority, imperial, panoramic atau kereta wisata. Dan yang berada di dekat peron jalur 3 dan 4 ini lebih private dan ber-AC. Langsung saja kita masuk ya teman-teman. Ya, seperti ini penampakan dari luxury lounge yang dekat lift peron jalur 3 dan 4. Menurut saya lebih nyaman karena lebih ber-AC ya teman-teman. Nah, fasilitasnya ada kursi tunggu yang berupa sofa, makanya bisa lebih nyaman. Juga ada fasilitas wifi, charging spot, dan free flow snacks and drinks. Untuk snack kali ini ada assorted pastries, ada juga jajanan pasar. Ini dari Sari-Sari, salah satu jajanan pasar yang terkenal ya dari Bandung. Ada keletikan atau snack kering dan minuman panas serta dingin. Untuk minuman dingin ada sweet lemon dan infused water. Untuk minuman panas juga tersedia teh dan coffee making machine. Juga tersedia dispenser bagi teman-teman yang menginginkan air mineral. Sekarang saya sudah berada di lantai 2 area peron dari stasiun Gambir. Nantinya kereta api Argo Dwi Pangga akan dipersiapkan di jalur 3. Nah, ini melintas langsung KRL komuter lain. Yang mana KRL komuter lain ini tidak berhenti ya di stasiun Gambir. Jadi bagi teman-teman yang ingin naik KRL menuju ke stasiun Gambir, teman-teman dapat turun di stasiun Gondangdia ataupun Juanda, lalu melanjutkan dengan transportasi lain menuju ke stasiun Gambir.
Ini dia rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga Luxury. Pada perjalanan pagi hari ini, kereta api Argo Dwi Pangga membawa 7 kereta kelas eksekutif, 3 kereta luxury new generation, ada 1 kereta makan dan 1 kereta pemangkit. Jadi ini nggak main-main ya, langsung membawa 3 kereta kelas luxury. Untuk eksteriornya sendiri memiliki livery corak warna emas dan ada tulisannya luxury, kemewahan di dalam kereta api. Nah, untuk perjalanan pada pagi hari ini saya akan duduk di luxury 1. Dan untuk nomor salanannya K102315 SLO. Ini artinya kereta kelas eksekutif atau di atasnya. 0 tanpa penggerak. 23 itu mulai berdinas tahun 2023 dengan nomor urut 15, kepemilikan Depo Induk Solo Balapan, mulai dinas tanggal 13 Desember 2023. Nah, salah satu kelebihan dari kereta New Generation adalah sudah dilengkapi dengan pintu otomatis yang dapat dibuka tutup menggunakan tombol. Nah, ada tombol di luar dan ada tombol di dalam. Nanti selama perjalanan, tombol ini akan dikunci secara terpusat. Jadi pintu akan selalu berada dalam keadaan tertutup. Dan ini dia Luxury New Generation. Seperti ini ya interiornya. Memiliki kapasitas 26 kursi dengan konfigurasi kursi 1, 2. Terdapat kursi single dan ada kursi double. Nah, kursi single cocok buat solo traveler, kursi double cocok buat family traveler. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan duduk di kursi nomor 3A yang berada di kiri sisi depan. Dan seperti inilah kursi New Generation Luxury. Nah, di kursi saya sudah tersedia ada fasilitas selimut, ada penutup mata, serta ada botol air mineral 330 ml. Tepat waktu pada pukul 8:50 waktu Indonesia Barat, kereta api Argo Dwi Pangga diberangkatkan dari stasiun Jakarta Gambir dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan, berhenti di stasiun Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta, Klaten, dan Solo Balapan. Ini kita berangkat dari stasiun Gambir menyusul KRL Komuter Line. Semoga perjalanan naik kereta api luxury pada pagi hari ini aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Dan semoga perjalanan ini merupakan perjalanan yang menyenangkan. Selamat datang di kereta api Argo Dwi Pangga yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Perjalanan kali ini menempuh waktu 6 jam 55 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain Jembatan Sakalivel, Terowongan Notop, Terowongan Kelasen, dan Terowongan Hijau. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Terima kasih, Mbak. Ya, servis pertama dari kereta api Argo Dwi Pangga Luxury ada welcome drink. Untuk welcome drinknya merupakan jus apel. Cheers. Welcome drink kereta api Luxury, jus apel. Seger banget ya teman-teman. Nah, selain welcome drink juga terdapat fasilitas headset. Ini fasilitas by request yang dapat teman-teman dengarkan untuk mendengar AVOD dari dalam kereta.
Namun, headphone ini tidak untuk dibawa pulang ya teman-teman. Pagi, selamat datang di Kereta Api Argo Dwi Panggang Seri. Perkenalkan, saya Ninyoma, kru yang bertugas pada hari ini. Dengan senang hati saya siap membantu Bapak dan Ibu dalam perjalanan. Sebagai tambahan informasi, kereta ini dilengkapi dengan 2 toilet pada bagian depan dan belakang rangkaian kereta. Perkenalkan saya untuk menyiapkan makan dan minuman terlebih dahulu. Selamat menikmati perjalanan. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kereta api Argo Dwi Pangga serta kereta api Luxury New Generation. Pertama-tama mengenai kereta api Argo Dwi Pangga. Kereta api Argo Dwi Pangga sendiri merupakan kereta api paling pertama ya yang berkesempatan untuk mendapatkan sarana terbaru stainless steel New Generation. Kereta api Argo Dwi Pangga sendiri membawa kereta kelas eksekutif serta luxury. Biasanya kereta api Argo Dwi Pangga untuk kelas eksekutifnya terdapat 7 kereta, sementara untuk luxury-nya dia membawa 3 kereta dalam sekali perjalanan. Meskipun tak menutup kemungkinan kalau misalnya luxury-nya sedang dalam perawatan, eksekutifnya bawa 8, luxury-nya hanya membawa 2. Nah, kereta api Luxury New Generation ini merupakan sarana kereta luxury terbaru oleh PT KAI yang dibuat oleh PT Inka mulai dari tahun 2023 hingga 2024. Nah, untuk Luxury New Generation ini sebenarnya konsepnya sama ya seperti Luxury generasi kedua yang diproduksi pada tahun 2019. Memiliki kapasitas 26 tempat duduk dengan konfigurasi kursinya adalah 1-2 dan semua kursinya menghadap searah laju kereta api. Nah, saat ini untuk kereta api Luxury New Generation hanya terdapat di kereta api Argo Dwi Pangga, kereta api Argo Lawu, serta kereta api Taksaka. Nah, kalau misalnya kereta api Argo Dwi Pangga dan kereta api Argo Lawu biasanya bawa 3, meskipun terkadang bawa 2 kereta luxury. Kalau kereta api Taksaka hanya membawa 2 kereta Luxury New Generation saja ya teman-teman. Nah, untuk kereta api Argo Dwi Pangga dan kereta api Argo Lawu menggunakan sarana Luxury tahun 2023. Sementara kalau kereta api Taksaka mendapatkan sarana yang sedikit lebih baru buatan tahun 2024. Nah, untuk kereta api Luxury New Generation ini terdapat beberapa jadwal ya, terutama untuk rute Jakarta Jogja dan Jakarta Solo. Nah, untuk kereta api Argo Dwi Pangga berangkat dari Jakarta pagi hari dan tiba di Solo sore hari, dan dari Solo malam hari menuju Jakarta. Sementara Argo Lawu kebalikannya, berangkat pagi hari dari Solo Balapan menuju Jakarta Gambir tiba sore hari, dan malam hari dari Gambir menuju Solo Balapan. Sementara itu, untuk kereta api Taksaka memiliki total 6 jadwal perjalanan, 3 kali dari arah Jakarta dan 3 kali dari arah Yogyakarta. Ada jadwal pagi, jadwal siang, dan jadwal malam. Nah, untuk harga tiket dari kereta api Luxury New Generation itu dari Jakarta menuju Jogja ataupun Jakarta menuju Solo Balapan sama saja ya, baik untuk Argo Dwi Pangga, Argo Lawu ataupun Taksaka Luxury, yakni memiliki range dari harga 1 juta untuk subkelas J hingga 1,5 juta untuk subkelas AA, tergantung dari hari dan jam keberangkatan. Untuk perjalanan pagi hari ini, harga yang terlihat di aplikasi Akses PKAI adalah 1,3 jutaan ya teman-teman. Dan untuk harga dan ketersediaan paling update dari kereta api Luxury New Generation ini dapat teman-teman periksa melalui aplikasi Akses PKAI, website kai.id, ataupun online travel agent yang bekerjasama dengan pemesanan kereta api. Nah, namun untuk harga tiket yang saya dapatkan pada perjalanan hari ini merupakan harga promo yang saya dapatkan dari event XY Energy KAI Expo 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 2 hingga 3 Agustus 2025 di JICC Senayan. Sehingga harga promo yang saya dapatkan
pada perjalanan hari ini merupakan harga yang sangat miring teman-teman, yakni seharga 449.000 saja. Mantap ya teman-teman. Terima kasih event XY Energy KAI Expo 2025 dan tiket promonya. Saatnya saya review fasilitas apa saja yang terdapat di kereta api luxury new generation terbaru. Nah, seperti ini ya bentuk kursinya. Ada model-model cangkang gitu. Dan ini untuk corak kursinya berwarna coklat. Berbeda dengan luxury generasi kedua yang memiliki corak warna putih dan biru ya teman-teman. Sebenarnya kalau kita lihat ini untuk kursi luxury new generation agak sedikit lebih sempit ya perbedaannya dari kalau misalnya luxury generasi kedua. Nah, kursinya sendiri memiliki semacam kayak ada bantalan gitu dan kupingnya ini dapat diatur sesuka teman-teman ya. Senyamannya bagaimana. Selain itu, di belakang kursi ini juga terdapat lampu baca yang dapat dinyalakan atau dimatikan menggunakan tombol. Nah, untuk lampu bacanya ini bisa diatur juga posisinya dan berfungsi dengan sangat baik. Perlu diingat bahwa di kereta eksekutif New Generation sudah tidak ada fasilitas lampu baca ya. Jadi untuk kereta stainless steel New Generation ini, fasilitas lampu baca hanya terdapat di kereta luxury saja. Di sini juga sudah terdapat fasilitas selimut, ada cup holder juga, yang mana sudah ada servis air mineral. Juga terdapat ada meja, mejanya model meja lipat seperti ini, yang mana dapat digunakan untuk makan ya. Apalagi di kereta api luxury ini terdapat 1 kali servis makan. Nah, di kursi luxury new generation ini terdapat ada earphone jack nih sepertinya, dan ada tombol volume serta ada semacam USB charger dengan port USB-A dan USB-C. Dan untuk kursinya ini memiliki leg rest dan kelebihannya juga dapat diatur menggunakan tombol-tombol yang berada di samping kursi. Nah, untuk kelebihan dari kursinya dapat diatur menggunakan tombol di sebelah sini. Nah, ini dengan menekan tombolnya ini kursinya dapat lebih rebah ya. Selain itu, untuk leg rest-nya juga dapat diatur menggunakan tombol. Nah, seperti ini ya. Tombolnya ini tombol naik turun. Dan salah satu fasilitas tombol yang sebenarnya sepertinya nih nggak ada di luxury generasi kedua dan baru ada di luxury new generation adalah tombol release. Jadi dengan sekali menekan tombol saja, kursinya akan di-reset menuju ke posisi semula ya teman-teman. Menurut saya ini cocok bagi teman-teman yang mau langsung menuju ke posisi duduk, dan cocok juga buat teknisi kereta api yang ingin memutar kursinya, karena kursi harus selalu berada dalam posisi duduk sebelum diputar. Selain itu juga terdapat ada tombol attendant call. Nah, ini tombol dapat digunakan untuk memanggil pramugari khusus yang terdapat di kereta luxury ini. Selain itu juga terdapat ada fasilitas stop kontak listrik. Meskipun ini kursi single juga tetap mendapat 2 ya untuk colokan listriknya. Nah, selain itu juga ada semacam kayak ada kantong nih, kayaknya lebih ke kantong sampah nih, ada kantong sampahnya juga, ada waste bag. Atau misalnya teman-teman mau naruh barang di sini juga bisa, meskipun tidak bisa dilebarin ya. Ini fixed orientation. Selain itu juga terdapat audio video on demand. Dan ada palu darurat pemecah kaca kalau misalnya terjadi keadaan darurat. Juga ada capstock. Dan salah satu perbedaan dengan luxury generasi sebelumnya adalah untuk nomor kursinya ini di luxury new generation sudah menggunakan lampu seperti ini.
Ya, sama persis ya dengan eksekutif ataupun ekonomi stainless steel new generation. Selain itu juga terdapat tirai gulung. Ya, seperti ini penampakan kereta api luxury new generation ketika sudah direbahkan full dan leg race-nya naik dengan sempurna. Kira-kira seperti ini ya pengalaman rebahan full di kereta luxury new generation. Buat saya yang memiliki tinggi badan sekitar 180 cm ini agak mentok ya sebenarnya untuk kaki saya di kereta luxury new generation ini. Namun untuk leg race-nya kira-kira bisa diatur agak turun seperti ini. Nah, ini kaki aku bisa pas ya berada di kantong seperti ini. Jadi terkesan sebagai footrest juga ya teman-teman. Saatnya saya akan mereview audio video on demand yang terdapat di kereta luxury new generation. Oh ya, juga terdapat fasilitas headset yang dapat teman-teman minta ke pramugari untuk mendengarkan audio dari dalam audio video on demand ini. Tapi teman-teman kalau misalnya punya headset sendiri yang memiliki jack 3,5 mm, teman-teman juga bisa gunakan ya. Nah, seperti ini audio video on demand di kereta luxury new generation. Saya akan colok dulu untuk headsetnya untuk berusaha mendengarkan audio dari AVOD-nya. Untuk AVOD-nya ya seperti ini ya. Terdapat beberapa koleksi film. Ya, seperti ini aja sih. Menurut saya setelah saya scrolling ini nggak terlalu banyak amat. Tapi entertainment kali ini disupport by Next Go ya. Jadi ini sudah ada beberapa katalog film yang terdapat di AVOD. Juga ada safety on train serta ada tayangan kereta api ya. Meskipun ini sepertinya agak outdated karena ini edisi Januari. Kita lihat yang safety on train dulu ya. Ini sistemnya adalah download dulu baru bisa dimainin. Ya menurut saya untuk AVOD-nya ini ya dapat dibilang berfungsi dengan lumayan baik ya teman-teman. Ini volumenya juga dapat diatur dan audionya juga bisa terdengar dengan baik. Meskipun koleksi filmnya nggak banyak, hanya sedikit saja, tapi saya apresiasi karena untuk fasilitas AVOD di kereta luxury new generation ini berfungsi dengan baik. Nah, di kereta api luxury new generation juga terdapat ada fasilitas berupa rak bagasi yang terletak di atas masing-masing kursi. Juga terdapat minibar di depan sana yang berada dekat dengan kursi nomor 1, di mana pramugari khusus luxury mempersiapkan servis makan dan minuman untuk penumpang kelas luxury. Juga terdapat CCTV dan pengharum ruangan, dan ini juga sepertinya juga ada fasilitas WiFi ya. Nah, juga terdapat fasilitas televisi sebagai hiburan di depan dan belakang selain di audio video on demand. Dan juga terdapat ada PIDS. Nah, ini information systemnya sama ya seperti di eksekutif ataupun ekonomi new generation dan sudah modern sekali. Nah, passenger information system yang berada di atas pintu ini menampilkan beberapa informasi seperti stasiun saat ini, stasiun berikutnya, serta estimasi kedatangan di beberapa stasiun ke depan. Selain itu, juga ada indikator kecepatan, di mana saat ini kereta api Argo Dwi Bangga melaju dengan laju sekitar 115 km per jam. Juga ada indikator suhu 22 derajat Celcius, indikator posisi luxury 1, ada indikator ABC alias denah kursi, tanda dilarang merokok, serta ada indikator keterisian toilet, yang mana ketika berwarna hijau, toilet sedang terbuka, dan ketika berwarna merah, toilet sedang digunakan. Selain itu, juga terdapat ada TV information system yang menunjukkan
ada posisi kereta, ada stasiun pemberhentian selanjutnya, juga ada tanggal dan hari perjalanan hari ini, serta suhu di dalam kereta, serta informasi kondektur yang bertugas di perjalanan hari ini. Salah satu hal yang saya notice di Luxury New Generation ini untuk TV info, itu ukurannya lebih kecil ya dibanding TV info yang terdapat di kereta eksekutif ataupun ekonomi New Generation. Hal ini disebabkan karena posisi pintunya yang nggak persis berada di tengah-tengah rangkaian kereta ya teman-teman. Nah, kereta api Luxury New Generation juga sudah dilengkapi dengan pintu otomatis. Berbeda dengan Luxury generasi kedua yang mayoritas menggunakan pintu manual, meskipun beberapa unit sudah di retrofit menggunakan pintu otomatis seperti ini ya. Nah, berikut ini adalah fasilitas toilet di kereta api Luxury New Generation. Perbedaan yang mencolok kalau misalnya di kereta api New Generation Luxury-nya, kalau dibandingkan dengan Luxury generasi kedua adalah untuk jumlah toiletnya di Luxury New Generation ini ada 2 di masing-masing kereta. Sementara kalau di Luxury generasi pertama ataupun kedua itu hanya 1. Dan seperti inilah penampakan toilet di kereta Luxury New Generation yang sangat mewah ya interiornya. Nah, ini ada fasilitas cermin, ada sebelah sana juga ada cup stock atau gantungan. Dan seperti ini fasilitas utamanya. Ada toilet, ada semprotan, ada flush. Ini flashnya ternyata juga ada flush otomatis dan ada flush manual. Juga terdapat tisu, tempat sampah, wastafel, ada food washer juga, fasilitas yang baru ada di kereta-kereta New Generation. Juga ada semacam bowl untuk flashback, ada toilet seat cover, ada tisu dan penghaluan, serta ada BB care desk. Nah, satu yang saya perhatikan ternyata untuk sabun cuci tangan ini menggunakan merek dari Sensation Botanicals. Jadi ini terkesan mewah ya untuk toilet kereta api Luxury New Generation. Selain itu, salah satu perbedaan yang mencolok adalah di toiletnya sendiri. Nah, toilet kereta api Luxury New Generation ini menggunakan flush dengan teknologi sedot vakum yang berbeda ya dengan misalnya kereta-kereta eksekutif ataupun ekonomi stainless steel New Generation. Kita coba flush dulu ya teman-teman. Ya, seperti itulah mekanisme flush dari kereta stainless steel Luxury New Generation. Dan overall toiletnya bersih, nyaman, dan interiornya sangat mewah. Good job PT KAI dan good job kereta api Luxury New Generation. Oh iya, untuk area bordes dari kereta Luxury New Generation, terutama yang berada di dekat kursi nomor 1 itu lebar banget ya. Dan selain itu untuk sambungan antara kereta dari kereta New Generation ini sudah menggunakan sambungan akordeon yang paling baru. Ini menurut saya oke banget karena dapat mencegah air masuk ke dalam dan dapat lebih meredam suara yang masuk ke dalam kabin kereta. Melintas langsung stasiun Haur Gelis di Indramayu, kereta api Argo Dwi Pangga menyusul kereta api Dharma Wangsa. Keberangkatan awal Pasar Senen tujuan Surabaya Pasaturi. Oh iya, pada perjalanan kereta api Argo Dwi Pangga ini akan menyusul total 3 kali kereta antar kota penumpang lainnya. Pertama yakni kereta api Dharma Wangsa yang baru saja disusul kereta api Argo Dwi Pangga di stasiun Hercules. Kemudian nanti di stasiun Bumi Ayu, kereta api Argo Dwi Pangga akan menyusul kereta api Gajah Wong. Dan di stasiun Kuto Ajo, kereta api Argo Dwi Pangga juga akan menyusul kereta api Fajar Utama Jogja. Kereta api Argo Dwi Pangga membawa 2 kelas, yakni kelas luxury dan kelas eksekutif. Sekarang saatnya saya akan memperlihatkan bagaimana suasana di kelas eksekutifnya. Ya seperti ini ya teman-teman. Untuk kelas eksekutifnya memiliki kapasitas 50 tempat duduk dengan
konfigurasi layout kursinya dua-dua dengan adanya single seat di kursi nomor 1C dan 13B. Nah, untuk kereta kelas eksekutif sendiri sudah lumayan nyaman ya, dengan adanya footrest dan legroom yang lumayan lebar. Dan seperti inilah penampakan kereta makan atau kereta restorasi di kereta api Argo Dwi Bangga pada perjalanan hari ini menggunakan sarana M102405. Menurut saya untuk kereta makannya ini sudah sangat mewah dan banyak juga kapasitas kursinya. Dan di sini teman-teman juga bisa memesan makanan yang dijual di restorasi kereta api ini. Dan sebagai kereta api unggulan juga tersedia fasilitas live cooking atau makanan yang dimasak secara langsung di dalam restorasi kereta api. Selain itu, salah satu yang lumayan baru, ini ada semacam smart cooker. Jadi ini ala-ala di Korea itu, dimana ada menu mie Hankook dan ada menu omuk yang dapat dimasak secara langsung. Selain itu, di ujung kereta makan New Generation ini juga terdapat fasilitas musola. Untuk teman-teman yang menjalankan ibadah dapat bisa melakukan ibadah di musola. Meskipun bedanya dengan beberapa kereta makan modifikasi adalah tidak adanya fasilitas untuk wudhu di kereta makan New Generation ini. Dikarenakan untuk wudhu, teman-teman juga bisa langsung menggunakan fasilitas wastafel dan foot washer yang terdapat di masing-masing toilet kereta New Generation. Nah, untuk makan pagi ini, saya ingin mencoba sesuatu yang baru, yakni memasak mie sendiri, mie Hankook. Ini harga 29.000, sudah disediakan mie rasa ramyeon, juga ada 2 pieces bakso dan 1 pieces odeng. Perlu diingat bahwa di kereta luxury sudah terdapat 1 servis makan sendiri ya. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin makan pagi terlebih dahulu dan ingin mencoba sesuatu yang baru. Nah, untuk mie Hankook ini dapat dimasak menggunakan smart cooker yang tersedia di restorasi kereta api. Nah, caranya adalah setelah menuangkan semua bahan ke dalam mangkoknya, di belakang mangkok ini terdapat ada barcode, tinggal di scan seperti ini. Nah, sudah tampil ya. Untuk waktu masaknya 4,5 menit. Nah, mangkoknya tinggal ditaruh ke smart cooker dan tinggal pencet tombol smart cooking. Nah, air panas akan keluar secara sendirinya dan akan langsung dimasak ya untuk menu mie Hankooknya. Ini benar-benar modern dan ala-ala di Korea banget ya teman-teman. Ini dia mie Hankook. Dijual di restorasi ini seharga Rp29.000 dan dimasak sendiri menggunakan smart cooker. Untuk mie instannya sendiri menggunakan merek Indomie, tadi saya lihat ya, yang rasa ramyeon. Untuk mie-nya ini sepertinya terlihat lebih tebal ya daripada biasanya. Dan juga sudah dilengkapi dengan 2 pieces bakso dan 1 pieces odeng. Menurut saya untuk harga 29.000 untuk harga kereta ya lumayan oke lah ya, apalagi kalau misalnya dinikmati malam-malam ataupun di suhu kereta yang benar-benar dingin, panas dan menghangatkan ini Hankooknya. Mari kita coba. Selamat makan. Untuk mie instannya sendiri memiliki cita rasa yang lumayan pedas ya teman-teman.
dan memiliki cita rasa ala-ala Korea yakni rasa ramyeon gitu. Juga dilengkapi dengan bakso. Dan saat ini saya akan mencoba ondengnya. Kalau menurut aku ini rasanya enak ya, dan terkesan otentik ala-ala Korea. Debak. Pemberhentian pertama dari kereta api Argo Dwi Pangga adalah stasiun Cirebon. Selamat datang di Cirebon, Kota Udang. Tiba di stasiun Cirebon pada pukul 11:15 dengan keterlambatan 2 menit. Menurut jadwalnya, kereta api Argo Dwi Pangga hanya berhenti di stasiun Cirebon selama 3 menit saja, dari pukul 11:13 dan diberangkatkan kembali pada pukul 11:16. Tipikal untuk kereta unggulan seperti kereta api Argo Dwi Pangga ini, meskipun stasiun besar, berhentinya hanya selama sekitar 3 hingga 5 menit saja ya teman-teman. Dan baru saja ada kereta api Ciremai tujuan Bandung yang berangkat dari stasiun Cirebon. Pada pukul 11:18 waktu Indonesia Barat, kereta api Argo Dwi Pangga melanjutkan perjalanannya dari stasiun Cirebon ke Jaksan. Benar-benar cepat ya pemberhentiannya. Dan biasanya kalau ada pergantian kru ataupun ada pengisian air di stasiun antara ini harus dilakukan dengan benar-benar gercep. Nah, selanjutnya nanti di stasiun Cirebon Perujakan akan terdapat percabangan rel yang menuju ke Semarang dan Purwokerto. Nah, nanti kereta api Argo Dwi Pangga akan berbelok menuju ke arah selatan untuk menuju ke Purwokerto. Oh iya, di stasiun Cirebon sendiri terdapat 2 stasiun besar untuk kereta penumpang ya. Ada Cirebon ke Jaksan yang mana kereta api Argo Dwi Pangga singgah, yang mana untuk stasiun Cirebon ini melayani kereta-kereta kelas unggulan ataupun yang umumnya full eksekutif, meskipun ada beberapa kereta kelas campuran seperti Gunung Jati dan Cakrabuana yang berhenti di stasiun Cirebon ini. Sementara itu ada juga stasiun Cirebon Perujakan yang mana melayani kereta-kereta kelas ekonomi. Selepas dari stasiun Cirebon, ini pramugarinya baru saja membagikan servis makan. Ya, di kereta api luxury ini penumpangnya mendapatkan 1 kali servis makan ya. Dan pada perjalanan pagi hari ini terdapat 2 pilihan makanan, yakni ada omelet dan kentang, sama ada nasi timbel. Pada kesempatan kali ini saya memilih yang cukup ringan aja, western side omelet dan kentang luxury. Sebenarnya ini untuk penyajiannya masih menggunakan box ya, namun boxnya ini memiliki corak warna hitam dan keemasan dengan label luxury. Kalau misalnya penyajian yang biasanya menggunakan piring benar-benar itu saat ini baru ada di kereta api kompartemen suites aja ya teman-teman. Dan seperti inilah menu makanan saya, servis makan kereta Argo Dwi Pangga luxury. Ada omelet atau telur dadar yang dilengkapi dengan sekitar ada 5 potong potato wedges dan 2 potong sosis, dan dilengkapi dengan pesausan, ada saus pedas dan ada saus tomat. Selain itu dalam servis makan kali ini juga terdapat roti. Ini roti rasa coklat, Good Bread by Two Lejour,
Selain itu juga terdapat dessert atau pencuci mulut berupa puding. Ini pudingnya rasa coklat ya teman-teman. Ini menu makan siang saya di kereta api Argo Dwi Pangga Luxury Class. Selamat makan. Nah, selain servis makan, juga dibagikan servis minuman panas. Pilihannya ada teh atau kopi. Dan pada perjalanan kali ini saya memilih teh. Untuk tehnya ini menggunakan teh premiumnya KAI Services ya. Ya seperti ini ya, ada teh cap botol yang disajikan dengan gula batu dan disajikan secara panas. Mantap nih ya teman-teman. Minum teh di kereta luxury pasti rasanya beda ya. Saatnya makan. Kali ini saya akan mencoba omeletnya terlebih dahulu ya teman-teman. Ya menurut saya kalau rasa dari omeletnya oke ya. Dan dilengkapi dengan potato wedges serta ada sosis. Ya benar-benar western style ya teman-teman. Sementara untuk pencuci mulut ada rasa coklat. Untuk puding coklatnya menurut saya ini enak nih. Ada rasa manis dan coklat tea-nya juga dapat dengan tekstur yang lembut. Mantap. Pukul 12:23 melintas langsung stasiun Bumi Ayu. Ini kita menyusul kereta api Gajah Wong tujuan Lempuyangan. Mulai dari Petak Pupuk hingga Purwokerto, mayoritas pemandangannya merupakan pemandangan perbukitan dan tentunya pemandangan yang tidak boleh dilewatin ya kalau misalnya naik kereta pagi atau siang hari lewat petak sini. Nah, tidak lama setelah melintas langsung stasiun Bumi Ayu, kereta api Argo Dwi Pangga melintas salah satu ikon heritage, yakni jembatan Sakali Molas. Nah, di sebelah sini adalah jembatan lamanya ya teman-teman. Selanjutnya bakal banyak tikungan besar dan pemandangan perbukitan di lintas Bumi Ayu hingga Purwokerto. Let's enjoy the scenery.
Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwokerto, persiapkan diri Anda. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pemberhentian selanjutnya dari kereta api Argo Dwi Pangga adalah Stasiun Purwokerto. Tiba di stasiun Purwokerto pada pukul 13 tepat waktu Indonesia Barat dengan keterlambatan selama 2 menit saja. Menurut jadwalnya, kereta api Argo Dwi Pangga hanya berhenti selama 3 menit saja di Purwokerto dari pukul 12:58 hingga 13:01 menit waktu Indonesia Barat. Oh iya, selain di atas, ternyata pengisian air New Generation bisa dilakukan di bawah ya. Seperti yang dilakukan pada kereta api Argo Dwi Pangga ini, petugas mengisi airnya lewat saluran yang berada di bawah. Lambat 3 menit pada pukul 13:04 waktu Indonesia Barat, kereta api Argo Dwi Pangga melanjutkan perjalanannya dari stasiun Purwokerto. Pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Yogyakarta sebagai tujuan saya pada perjalanan pagi hari ini. Memang kereta api Argo Dwi Pangga itu nggak banyak berhenti ya, benar-benar ekspres. Nah, setelah stasiun Purwokerto ini bakal ada pemandangan terowongan Notok serta Kebasen, dan ada juga jembatan Sungai Serayu daerah Lawalo. Oh iya, di stasiun Purwokerto ini sedang terdapat pembangunan peron tinggi, juga ada pembangunan kanopi ya. Jadi ini stasiun Purwokerto sedang dalam proses upgrade lagi.
Di sini ada Bacabangan Rel untuk rel yang daerah Cirebon dan Purwokerto, dan rel yang dari arah Bandung, Tasikmalaya, dan Banjar. Sesaat lagi kereta api Argo Dwi Pangga akan melintas langsung di stasiun Kroya. Dapat terlihat ini kereta api Argo Dwi Pangga persiapan melintas langsung Kroya cukup ngebut di sekitar kecepatan 90 km per jam. Nah, selepas melintas langsung dari stasiun Kroya, ini kereta api Argo Dwi Pangga langsung digeber ngebut. Suwos. Dapat terlihat ya di PIDS. Ini sekarang menunjukkan kecepatan 118 km per jam. Dan memang sangat ngebut karena kereta api Argo Dwi Pangga sudah dapat melaju dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Melintas langsung stasiun Kuto Ajo menyusul kereta api Fajar Utama Jogja pada pukul 14:07 waktu Indonesia Barat. Selepas stasiun Kuto Ajo, kereta api Argo Dwi Pangga akan memasuki daerah operasi 6 Yogyakarta, dan ini juga berarti Yogyakarta udah nggak lama lagi ya sampainya. Dan diperkirakan kereta api Argo Dwi Pangga akan tiba di stasiun Yogyakarta pada pukul 14:51 waktu Indonesia Barat. Perkiraan ya sekitar 40 menit ya dari sekarang. Nah, ini papasan dengan kereta api Progo keberangkatan awal Lempuyangan tujuan Pasar Senen. Dan baru saja juga ada pencabangan nonaktif untuk rel yang menuju ke Purworejo. Karena sesaat lagi kereta api Argo Dwi Pangga akan segera tiba di stasiun Yogyakarta sebagai tujuan saya akan memberikan kesan serta kesimpulan saya naik kereta api Argo Dwi Pangga Luxury New Generation. Pertama-tama, untuk kereta api Luxury New Generation ini untuk keberangkatan pagi dari Jakarta menuju Jogja terdapat dua opsi, yakni ada kereta api Argo Dwi Pangga Luxury yang berangkat dari Gambir pada pukul 8.50 waktu Indonesia Barat, dan kereta api Taksaka Luxury yang berangkat dari Gambir pada pukul 7:45 waktu Indonesia Barat. Keduanya memiliki waktu tempuh yang hampir sama, harga tiket yang sama persis, dan
untuk ketibaan di Jogjanya pada siang hingga sore hari, yang menurut saya oke banget dan sudah menuju waktu jam check-in hotel. Namun, selain kereta api Luxury New Generation, juga terdapat beberapa opsi lain ya untuk kereta api flagship, baik dari luxury ataupun ada priority, serta ada kereta compartment suites dari Jakarta menuju Jogja, dan berikut daftarnya. Kesan saya sendiri mengenai kereta api Luxury New Generation ini adalah sarana baru yang tentunya mewah dan canggih dengan sistem informasi yang digital. Untuk warna kursinya sendiri memiliki corak warna coklat seperti ini yang menurut aku sangat mewah banget. Meskipun agak sedikit lebih sempit daripada kereta api Luxury generasi kedua, namun menurut saya untuk warna kursi serta warna cangkangnya ini jauh lebih mewah di kereta Luxury New Generation. Apalagi sudah menggunakan penomoran kursi menggunakan lampu serta ada PIDS otomatis dan pintu otomatis juga. Selama di kereta Luxury New Generation, servis yang diberikan juga oke banget. Mulai dari tadi ada welcome drink, terus ada servis makan, ada air mineral, serta ada minuman panas berupa teh atau kopi. Selain itu juga terdapat fasilitas remote, dan bagi yang ingin mendengarkan audio dari iPhone di kereta api Luxury New Generation ini juga bisa dipinjamkan headset. Selain itu, menurut saya untuk AVOD-nya meskipun sayangnya agak sedikit ya untuk pilihan film yang tersedia, namun memang benar-benar film dan nggak cuma trailer doang, dan memang bisa ditonton selama di dalam perjalanan. Dan AVOD di kereta Luxury New Generation, kereta api yang merupakan luxury pada perjalanan hari ini, berfungsi dengan sangat baik. Kereta api Luxury New Generation memberikan kenyamanan lebih ya selama berbagian naik kereta api. Dan ada kursi jomblo serta kursi double. Kursi jomblo atau kursi single seperti yang saya tempati saat ini cocok sekali untuk para solo traveler. Sementara kursi double cocok sekali untuk yang berbagian berdua ataupun family traveler. Nah, kalau misalnya saya bandingkan dengan compartment suites, ya ada plus minusnya juga ya. Kalau dari service makan kan, kalau di kereta luxury bahkan di New Generation ini masih menggunakan kayak kotakan ya, meskipun dari kotaknya sendiri sudah lebih mewah dengan soal warna hitam dan emas. Sementara kalau di compartment suites itu benar-benar pelayanan servis makan yang disajikan di atas piring. Untuk kabinnya sendiri juga tentunya berbeda ya, dan harganya juga lebih mahal di compartment suites. Namun menurut saya antara Luxury New Generation dan compartment suites itu tergantung preferensi teman-teman. Karena menurut saya untuk compartment suites itu jauh lebih cocok untuk para solo traveler yang menginginkan privacy lebih selama berada di dalam kereta api. Sementara kalau Luxury New Generation itu menurut saya oke juga untuk solo traveler, ataupun lebih cocok menurut saya ya untuk teman-teman yang berbagian berduaan ataupun berkeluarga. Luxury New Generation ini menurut saya yang paling direkomendasikan untuk para family traveler. Overall, perjalanan naik kereta api Argo Dwi Bangga Luxury New Generation hari ini sangat memuaskan. Top service dari kru dan kursinya yang nyaman. Good job untuk PT KAI, good job untuk kereta api luxury. Dan terima kasih juga untuk para kru kereta api Argo Dwi Bangga Luxury pada perjalanan kali ini. Sesaat lagi kereta api Argo Dwi Bangga akan segera tiba di stasiun Jakarta, dan kita akan melihat beberapa pemandangan terlebih dahulu sebelum tiba di Jogja.
Sebelum tiba di Jogja, pramugari baru saja memberikan satu buah face towel panas, ini hot towel. Tentunya dapat digunakan agar pas tiba nanti di Jogja dalam keadaan yang lumayan seger ya teman-teman. Mantap. Yogyakarta, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Yogyakarta Station. If you end your trip at Yogyakarta Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Selamat datang di Jogja Kota Pelajar. Kereta api Argo Dwi Pangga telah tiba di stasiun Yogyakarta Tugu sebagai tujuan saya pada perjalanan hari ini. Terima kasih untuk kru kereta api Argo Dwi Pangga, khususnya Argo Dwi Pangga Luxury yang telah memberikan perjalanan yang sangat memuaskan dari Jakarta menuju Jogja pada hari ini. Tiba di Jogja 14.51 menit waktu Indonesia Barat, tepat waktu. Menurut jadwalnya, kereta api Argo Dwi Pangga berhenti selama 5 menit dan diberangkatkan kembali dari Jogja menuju Solo pada pukul 14:56 waktu Indonesia Barat. Tiba di Jalur 5 stasiun Yogyakarta. Ini terlihat ya di Luxury 1 banyak sekali penumpangnya yang turunnya di Yogyakarta. Terima kasih kereta api Argo Dwi Pangga Luxury. Langsung saja kita keluar. Selamat datang di kota Yogyakarta. Sekian dulu video saya naik kereta api Argo Dwi Pangga Luxury dari Jakarta Gambir menuju Yogyakarta Tugu. Pastikan teman-teman sudah like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update dengan video terbaru dari saya. Saya dari stasiun Yogyakarta izin pamit dulu. See you on the next video, and as always, stay positive. Bye bye.